Kalian ingat kasus ini? Ini adalah salah satu kasus paling gila yang pernah terjadi di Indonesia. Bukan karena melibatkan teknologi canggih, bukan juga karena skema investasi super rumit, tapi karena ada orang yang ngaku bisa menggandakan uang. Iya, betul, menggandakan uang. Bukan menabung, bukan investasi, tapi digandain secara ajaib. Nggak pakai kalkulator, nggak pakai Excel, tapi pakai ritual. Pelakunya, seorang pria bernama Taat Pribadi, alias Dimas Kanjeng. Kalau dari namanya, mungkin kalian pikir ini tokoh pewayangan, tapi ternyata dia manusia biasa dari Probolinggo, Jawa Timur. Dulu dia hidup sederhana, bukan keturunan raja atau dukun sakti. Tapi entah gimana, dia berhasil membangun citra sebagai orang suci yang punya kemampuan spiritual luar biasa. Ceritanya bermula di awal tahun 2000. Waktu itu, Dimas Kanjeng mulai mendirikan sebuah padepokan, tempat ibadah dan kegiatan spiritual di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Di sanalah semua cerita ajaib ini dimulai. Dia mulai dikenal sebagai sosok pemimpin spiritual yang katanya bisa mendatangkan rezeki lewat ritual-ritual tertentu. Dan dari semua kemampuan yang dia klaim, yang paling bikin heboh tentu saja penggandaan uang. Dia bilang, kalau kamu datang kepada padepokannya, bawa sejumlah uang dan menyerahkannya sebagai mahar, maka dia bisa membuat uang itu jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai miliaran. Modusnya kira-kira gini, kamu bawa uang, misalnya 10 juta, kasih ke dia buat mahar, nanti dia janjiin uang itu bakal balik jadi 20 juta. Tapi kamu harus sabar, harus ikhlas, harus percaya, dan harus nunggu sampai entah kapan. Biasanya, hasil itu cuma ditunjukkan lewat demo singkat yang katanya bukti spiritualitas, tumpukan uang muncul di balik bantal, atau dari dalam koper. Padahal bisa aja itu uang orang lain yang baru setor sebelumnya. Mirip kayak sistem Ponzi, cuma dibumbui mistik. Dan parahnya, banyak orang percaya. Ribuan orang dari seluruh Indonesia datang ke padepokan itu. Mereka datang bukan karena bodoh, tapi karena putus asa. Ekonomi lagi susah, peluang kerja sedikit, utang menumpuk, dan tiba-tiba ada jalan pintas yang kelihatan suci. Siapa yang nggak tergoda? Bahkan banyak dari korban ini adalah tokoh masyarakat, pengusaha, dan pejabat. Uang yang disetor bervariasi. Ada yang belasan juta, ada yang ratusan juta. Ada yang sampai jual rumah, jual tanah, bahkan pinjam ke bank demi bisa berinvestasi spiritual. Total uang yang dikumpulkan Dimas Kanjeng, menurut laporan, bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Serius, ratusan miliar. Udah kayak APBD kota kecil. Padepokan Dimas Kanjeng pun tumbuh makin besar. Ada asrama, ruang meditasi, tempat ritual, semua tampak religius dan sakral. Tapi di balik itu semua, ternyata banyak rahasia gelap. Bukan cuma penipuan, tapi juga pembunuhan. Iya, 2 orang mantan pengikut setianya, Abdul Ghani dan Ismail Hidayah, ditemukan tewas. Dan menurut penyelidikan polisi, mereka dibunuh karena dianggap sebagai ancaman. Katanya mereka tahu terlalu banyak soal trik-trik Dimas Kanjeng. Mereka dulu adalah orang dalam, tapi kemudian keluar dan dianggap bakal bocorin rahasia ke publik. Dan dari situ, dugaan muncul bahwa pembunuhan itu diperintahkan langsung oleh Dimas Kanjeng sendiri. Penyelidikan pun dimulai. Polisi mulai mencurigai aktivitas di padepokan itu, dan satu persatu bukti bermunculan. Banyak pengikut yang awalnya fanatik mulai angkat bicara. Mereka merasa ditipu, dirugikan, bahkan ada yang mengalami tekanan psikologis karena kehilangan segalanya. Akhir 2016, Dimas Kanjeng akhirnya ditangkap. Tapi proses hukumnya panjang, karena banyak banget lapisan kasus yang harus dibongkar. Mulai dari penipuan massal, pencucian uang, hingga pembunuhan berencana. Akhirnya, tahun 2018, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa Dimas Kanjeng bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara 18 tahun. Hukumannya termasuk untuk kasus pembunuhan Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Karena hebohnya kasus ini, bahkan Mahfud MD pun pernah ikut berkomentar. Beliau bilang, nah sesudah itu saya dengar, dia itu banyak orang datang ke dia untuk menggandakan uang. Kalau Bu Marwah itu bilang dia bisa mendatangkan uang lah.
Nah, saya tidak percaya sejak awal. Dan yang paling menyedihkan dari semua ini adalah nasib para korban. Banyak dari mereka kehilangan semua yang mereka punya. Ada yang cerai karena tekanan utang. Ada yang sampai depresi berat. Semua karena mereka berharap bisa kaya secara instan. Ini bukan cuma kasus penipuan biasa. Ini pelajaran buat kita semua. Ketika hidup lagi sulit, kita jadi gampang tergoda sama jalan pintas. Dan para penipu tahu persis cara mainin emosi itu. Mereka datang bukan pas kita kuat, tapi pas kita lemah. Pas kita butuh, pas kita siap percaya apa aja, asal ada harapan. Jadi, kapanpun ada yang nawarin jalan cepat menuju kekayaan, apalagi dengan bumbu mistis, kita perlu nanya, logis nggak? Masuk akal nggak? Kalau emang bisa gandain uang, kenapa nggak digandain sendiri aja terus disumbangin ke negara? Atau bikin ATM ajaib buat umum? Ingat, jangan mudah percaya sama yang kelihatannya terlalu indah buat jadi kenyataan. Karena kadang, di balik baju putih dan janji manis, tersembunyi niat gelap yang bisa menghancurkan hidup banyak orang.